Saudara, saya sudah bersama dengan juru bicara Kementerian Perhubungan, Adhita Irawati. Mbak Adhita, apa kabar? Baik, Mas Aiman. Sehat-sehat selalu, Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat, semuanya sehat, Indonesia sehat. Amin, amin. Iya, dan saya sudah keliling tadi, Mbak, di Bandara Soekarno-Hatta, salah satu hub atau bandara penghubung utama di Indonesia. Ya. Yang saya boleh katakan, bandara dan juga pelabuhan menjadi pintu gerbang utama penularan kalau kita bicara imported case. Betul ya, Pak? Iya. Jadi betul-betul memang harus dijaga. Betul. Prosedurnya memang harus ketat, Mbak. Sangat ketat. Ya. Ini yang kemudian diamanatkan dari Kementerian Perhubungan. Betul. Oke, tadi saya juga ke bawah ada surat sertifikasi rapid test yang kalau memang belum disiapkan, mereka menyiapkan di bawah dengan prosedur yang juga ketat. Cuma memang harus menyediakan sejumlah sertifikat, sejumlah surat, misalnya Health Alert Card, HAC. Itu ada di Kementerian Kesehatan. Sementara untuk AKM, surat izin keluar masuk, itu ada di pemerintah daerah masing-masing. Ini kan bingung, Mbak, nanti, Mbak. Jadi mesti buka Pemprov atau Pemkap atau Pemkot misalnya, tapi mesti buka juga situs Kementerian Kesehatan. Kenapa nggak Kementerian Perhubungan misalnya menjadikan satu, bahwa ini persyaratan untuk keluar, misalnya seperti itu? Jadi begini, saya mungkin mulai dulu ya dengan peraturan yang terbaru yang kami terbitkan. Itu Peraturan Menteri Perhubungan nomor 41 sebagai revisi dari Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 mengenai pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Nah, di dalam peraturan itu yang paling utama adalah transportasi ini harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dalam prakteknya, di beberapa daerah ini masih menerapkan tambahan-tambahan dokumen. Termasuk ada SIKM, ada juga mungkin beberapa dokumen yang lain yang dibutuhkan. Dalam hal ini kami terus berkoordinasi dengan gugus tugas, Mas Aiman. Karena gugus tugas pusat. Baik. Dan pada dasarnya pemerintah daerah ini adalah gugus tugas daerah kan. Nah, ini yang kemudian kami ajak selalu berdiskusi untuk menangkap masukan masyarakat mengenai dokumen-dokumen ini. Karena kita kan juga sebenarnya tidak ingin mempersulit masyarakat ya. Yang sehat ya seharusnya dia boleh bepergian gitu. Tetapi ketika kemudian dokumen ini berbeda-beda di tiap titik, inilah yang kemudian kami sampaikan sebagai bahan evaluasi kepada gugus tugas. Agar ada keseragaman gitu ya, dan tidak membingungkan masyarakat pengguna transportasi. Intinya memang ini semua masih a new normal, masih normal baru, menuju hidup baru yang semuanya mungkin masih meraba-raba, karena virusnya sendiri juga belum tahu seperti apa detailnya, kan begitu, Bu ya? Betul, betul. Jadi bahwa memang ini bisa jadi memang berubah, termasuk juga berubah sebelumnya misalnya kapasitas, boleh transportasi kapasitasnya 50%, tapi untuk pesawat sekarang justru naik. 70%, bahkan ada yang 100% untuk pesawat-pesawat tertentu. Di bayangan saya, tidakkah itu kemudian melanggar prinsip physical distancing? Yang pertama gini, Mas Aiman, Presiden sendiri sudah bilang kita harus mulai memasuki yang namanya adaptasi kebiasaan baru atau new normal tadi kan ya. Dalam masa fase adaptasi kepada kebiasaan baru ini, aktivitas masyarakat ini sudah mulai bergerak lagi nih. Betul. Kegiatan perekonomian, perkantoran sudah mulai ada sebagian yang aktif lagi. Kami sebagai penyedia prasarana dan sarana, ini kan harus mengantisipasi hal ini ya. Oleh karena itu, yang kami lakukan salah satunya adalah selain memperketat protokol, juga meningkatkan kapasitas. Perlu dipahami bahwa kapasitas maksimal tiap moda transportasi itu berbeda-beda, ya. Karakteristik dan sifat transportasi dari pesawat, bis, kereta, kendaraan pribadi itu kan berbeda. Di peraturan sebelumnya memang kami samakan semua 50% dengan prinsip bahwa inilah yang bisa kemudian membuat pembatasan dan jaga jarak kita jaga. Akhirnya kita atur, Mas Aiman, menjadi lebih spesifik ya. Setiap moda itu kita lihat ketika tetap bisa jaga jarak, ternyata angkanya tidak harus 50%. Seperti pesawat, ketika kita kosongkan row di tengah, itu jaga jarak bisa terjadi kan antara satu penumpang dengan yang lain, dan setelah kita hitung ternyata itu sekitar 2/3 dari total kapasitas. 60% berarti. 60-70%. Hitungan dari situ kemudian dapat 70%. 2/3 kan sekitar 66% ya. Sekitar itu. Jadi 70% tadi walaupun di pesawat dia tetap bisa physical distancing. Betul sekali. 70% saja kita bisa melihat memang masih kosong. Kita coba ke sana, Mbak ya. Kita lihat tempat check-in ya. Betul. Mbak, izin ya, Mbak. Ini menggunakan face shield ya, atau pelindung wajah. Ya, ini besar sekali. Sehat-sehat, Mbak ya. Jadi beberapa hari ini ada peningkatan, tapi load-nya masih sedikit, tidak banyak penumpangnya. Tapi satu pesawat kira-kira terisi berapa itu? Satu pesawat ada 100
100, boleh 100 Mbak Dita? Tergantung kapasitasnya, Oh. tergantung jenis pesawatnya. Untuk pesawat apa itu? Jenis pesawatnya? 737. Oh, 737-800 sekitar 150 ya? Iya, 150-an. 150-an. Berarti masih di bawah kapasitas maksimal yang Betul. ditentukan, yang ditetapkan. Baik, baik. Terima kasih Mbak, sehat selalu. Jadi Mbak Dita, ini tentu menjadi perhatian semua bahwa kita menghadapi era hidup baru, normal Ya, baru normal atau transisi baru. dan lain sebagainya. Tapi bahwa protokol kesehatan harus dijaga ketat. Betul. Termasuk juga, saya terus terang mungkin agak, karena baru pertama kali masuk ke tempat umum yang terbuka seperti bandara, ya tentu ini ada perasaan yang mungkin kurang nyaman dari penumpang dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kalau kita bicara dari epidemiolog, ahli kesehatan, asal kemudian menjaga ketat, menghindari kerumunan itu menjadi penting. Betul. Dan itu juga menjadi komitmen dari Kementerian Perhubungan. Karena betul sekali Mas Aiman, sekarang ini masyarakat masih perlu dibangun rasa percaya dirinya untuk kembali beraktivitas dan bertransportasi. Dan aman. Yang aman pastinya. Nah, ini kan perlu ada satu edukasi, kedua implementasi di lapangan yang konsisten, dan kemudian juga bagaimana penerapan serta penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Bahkan ada penegakan hukum yang disiapkan Ada, juga. betul. Penyelenggara prasarana seperti bandara ini dan juga penyelenggara operator transportasinya itu juga ada sanksi yang diterapkan apabila mereka melakukan pelanggaran. Misalnya ternyata di bandara ini terjadi desak-desakan, tidak diatur sehingga terjadi orang yang tidak bisa jaga jarak. Ini juga satu hal yang buat kami harus diterapkan ketentuan tentang pelanggaran. Dan ada sanksi di dalam peraturan tersebut, dari mulai teguran sampai denda. Ya, ini satu sistem yang memang harus kita bangun, bagaimana ini harus diimplementasikan, tapi juga ada pengawasan, ada penegakan hukum, serta ada sanksinya. Ya. Sehingga ini bisa berjalan dan tentunya perlu partisipasi semua pihak. Baik. Dan masyarakat pengguna transportasi diharapkan juga kemudian timbul lagi rasa amannya, rasa nyamannya, dan kemudian bisa bertransportasi dengan aman, sehat, dan nyaman. Ya, jadi produktif tapi tetap aman. Betul sekali. Baik, terima kasih Mbak Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan. Terima kasih Mas Aiman. Tetap sehat Mbak semuanya. Sama-sama. Untuk kita Sehat semua, juga. untuk Indonesia. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih, Tetap sehat Pak juga. Asep. Karena Pak Asep yang paling depan untuk menjaga di bandara, di lapangan langsung. Beserta Pak, ya. Bapak-Bapak IOC juga. Bapak-bapak di Angkasa Pura. Terima kasih Bapak. Terima Ya. kasih. Terima kasih Mbak Adita. Terima kasih Mas Aiman. Saudara, kita tahu bahwa pintu gerbang kedatangan ada dua. Yang pertama adalah bandar udara, yang kedua pelabuhan.